Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullahis shadiqul wa'dil amin. Nusalli wa nusallim wa nubarik ala hadan nabiyil kirim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi at-tahirin ashabil akramin azwaji tahirati ummahatil mu'minin. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa bita'atihi wa bimudawamati dzikrillahi tsabitil musalsal ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abdullah ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Qala aidha man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Qala aidha jaddidu imanakum bi kasrati qaul la ilaha illallah. Dengan ucapan alhamdulillah, segala macam jenis puji milik Allah yang telah memberikan kita semua hidayah bagi agama ini, bagi agama Islam. Sekiranya bukan hidayah dari Allah, sungguh kita belum masuk dalam Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu orang beriman, mana yang paling ikhlas amalnya. Al-Fakir berwasiat untuk diri Al-Fakir dan seluruh hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan melaksanakan ketaatan padanya, serta mudawamah terus menerus zikrullah yang eksis tetap tersambung mata rantainya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Zikir yang paling utama aku dan seluruh nabi sebelumku la ilaha illallah." Dan sabdanya lagi, barang siapa yang sudah eksis perkataan la ilaha illallah di dalam ruhnya, di dalam kolbunya pada prosesi talqin dari guru mursyid, satu tarikan napas dia berzikir la ilaha illallah, sudah pasti masuk surga. Sabdanya lagi, perbaharuilah iman kalian semuanya dengan memperbanyak zikir perkataan la ilaha illallah. Hari ini kita masuk kepada bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Baru usai kita Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran manusia agung yang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung dengan keagungan akhlaknya. Sesudah Maulid kelahiran masuklah tentang wafat. Di dalam Al-Quran, kelahiran, kematian, dan kebangkitan itu dilestarikan dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Asumsi yang mengatakan maulid itu bid'ah, dia berarti membid'ahkan Al-Quran. Karena yang merayakan maulid pun Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Yahya alaihissalam, "Wassalamu alayya yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya."
Allah berfirman keselamatan, kesejahteraan di saat Nabi Yahya dilahirkan. Maulid. Di saat Nabi Yahya diwafatkan. Hari raya, hari kematian, ya. Dan di saat hari dibangkitkan. Bahkan Nabi Allah Isa alaihissalam merayakan maulidnya di dalam Al-Quran. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayy. Keselamatan, kesejahteraan, kedamaian di saat aku dilahirkan, di saat aku diwafatkan, dan di saat aku dibangkitkan. Suatu hari sahabat Rasul bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin? Beliau menjawab, hari Senin itulah hari dilahirkan aku, maka aku merayakan kelahiranku dengan berpuasa. Kematian dan kehidupan di dalam Al-Quran salah satu mukjizat Al-Quran. Disebutkan dalam jumlah yang sama, al-maut, al-hayat. Al-maut, al-hayat, al-maut, al-hayat. Kematian dan kehidupan. Salah satunya alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Misteri apa yang ada di balik kematian dan kehidupan? Liyabluwakum, untuk menguji kamu orang beriman, mana yang paling ikhlas amal. Ahsanu amala, Syekh Nawawi dalam tafsir Munir adalah akhlasul amal, yang paling bersih amalnya di antara kamu. Fenomena yang ada di jagat ini tidak luput daripada sinyal ataupun alamat. Tidak ada satupun fenomena hidup di jagat ini yang luput dari sinyal. Ketika bapak ibu mau makan dikasih sinyal, lapar. Ketika bapak ibu mau minum dikasih sinyal, dahaga. Ketika kita akan sakit dikasih sinyal, tanda-tanda sakit. Mau hujan, ada geluduk. Tidak ada satupun fenomena di jagat ini yang luput dari sinyal. Semua pasti ada sinyal. Maka jangan gampang membid'ahkan. Tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah. Ayat Quran itu ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ada ayat Quran yang tertulis, tertera dalam Al-Quran, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, itu namanya kauniyah, tertulis. Ada ayat Quran berupa kauniyah, alam semesta. Jagat yang luas ini, itu banyak sinyal yang Allah berikan kepada kita. Kalau dalam Al-Quran, ayatul lil mutawassimin. Jadi satu tanda-tanda bagi orang yang cekatan dalam melihat tanda itu. Apatah lagi kematian, pasti ada tanda sinyal yang Allah berikan kepada seluruh hambanya. Itu pasti, itu pasti. Jangka panjang 1 tahun, Israel sudah bolak-balik. Fatwa setahun lagi habisnya. Jangka pendek, Pak Dudi 40 hari. Israel sudah ngasih tanda 40 hari lagi sudah habis waktu.
Kadang-kadang yang bisa membaca tanda itu karena kesolehannya, seperti Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fisiknya segar bugar, sehat, dia panggil anaknya Aisyah, kemari, ini ada duit, tolong beli kain kafan. Aisyah bertanya, buat siapa ayah? Buat ayah. Buat ayah. Ayah sehat, segar bugar, kok beli kain kafan? Kematian sudah dekat. Ada kalanya melalui seseorang yang mumpuni, tapi bukan dukun, bukan paranormal. Seperti seorang rahib yang masih eksis kitab Taurat dan Injilnya. Ada seorang rahib di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Hai Amirul Mukminin, hai Khalifah, kematianmu sudah diambang pintu." Dengan tegasnya, tegarnya Umar mengatakan, "Hai rahib, dari mana kau tahu kematianku sudah dekat? Apakah ada di kitab Taurat dan Injil namaku?" Tidak ada, wahai Umar. Tapi sepak terjangmu dalam memimpin umat sudah berakhir. Karena seorang khalifah di zaman itu dia sekaligus imam sholat. Maka di Aceh itu syarat menjadi pemimpin itu harus hafal Quran. Harus hafal Quran itu. Sehingga pada sholat subuh, Sayyiduna Umar bin Khattab lagi menjadi imam, ada seorang budak dari Majusi yang bernama Abu Lu'lu. Abu Lu'lu, dia bawa pisau belati yang sudah diracun. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab salat subuh, ditikamlah dari belakang. Berlumuranlah darahnya. Salat tetap berjalan. Akhirnya pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai rahib yang memprediksiku kematianku, aku pun sudah tahu kematian sudah dekat. Bukan kematian yang kutakuti, wahai rahib, tapi pertanggungan jawabku di hadapan Allah, masa penantian di barzah dan hari akhir di akhirat. Aku tahu kematian sudah dekat." Ketika jenazah Sayyidina Umar dimandikan, maka timbullah badannya biru-biru, bukan jantung, karena Umar hamba yang sehat. Ada apa? Ajudannya Umar mengatakan kebiasaan Sayyidina Umar kalau menjelang malam dia suka muhasabah diri. Dia suka menghitung-hitung dosa. Dia ingat zaman dulu dia membunuh anak hidup-hidup. Zaman dulu itu yang namanya minuman keras setiap hari dia minum. Berapa orang yang sudah dibunuh. Semakin mengingat tentang dosanya, dipukul, dicambuk badannya itu sendiri oleh Umar bin Khattab. Padahal Sayyidina Umar termasuk al-ashra al-mubasyirah bil jannah, termasuk 10 sahabat Nabi yang dikabarkan pasti masuk surga, tapi beliau takut akan dosa dan kesalahannya. Berbeda dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, berarti masih steril, sahabat-sahabat Nabi masih kuat imannya, tapi masih kemakan hoax, masih kemakan berita bohong. Bayangan Pak Dudi, apalagi zaman sekarang. Zaman Khalifah Utsman itu zaman yang masih steril, zaman sahabat Nabi, tapi sahabat Nabi di zaman itu sudah kemakan hoax. Apalagi zaman sekarang, baru kelas kiai, baru kelas habib. Pada zaman itu Khalifah Utsman bin Affan mau dibantai habis-habisan oleh rakyatnya sendiri, yang notabene orang muslim, bukan orang kafir dan munafik. Istana Sayyidina Utsman sudah dikepung oleh siapa? Oleh rakyatnya sendiri yang sudah kemakan hoax. Lalu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata kepada sahabatnya, beliau sudah mencapai hakikat, kikislah semua syariat. Ajudannya bilang, wahai khalifah, jalan selamat, semua pintu istana sudah dikepung oleh musuh.
Jalan satu-satunya kita masuk ke bengkel, kita akan selamat. Mari kita ke bengkel, wahai khalifah. Tapi Sayyidina Utsman meninggalkan syariat. Walaupun secara syariat peduli masuk ke bengkel pasti selamat, karena ada pintu rahasia di dalamnya. Tapi Sayyidina Utsman mengatakan, tidak wahai sahabatku, tinggalkan aku sendiri, aku mau membaca Al-Quran biar aku dibantai habis-habisan. Karena siang ini aku akan menjemput kematian. Ada apa khalifah? Dua sahabatku, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Mereka berdua semalam datang dalam tidurku. Keduanya mengatakan, wahai sahabatku, nanti kau berbuka puasa bersama kami di alam barzakh. Wahai sahabatku, siang ini aku sedang berpuasa. Tinggalkan aku sendiri. Lalu Sayyidina Utsman membaca Al-Quran. Datanglah semua dibantai, berdarah, berlumuran darah, sampai bercak-bercak darahnya menempel di Al-Quran. Konon, kata sebagian orang sufi, kalimat wal yatalattaf dibikin tinta merah, itu darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berbeda lagi dengan Sayyiduna Ali yang memprediksi Sayyiduna Ali meninggal itu Rasulullah sendiri. Wahai sahabatku Sayyiduna Ali, ana madinatul ilmi wa babuhu Ali, aku lautan ilmu, aku kotanya ilmu, pintunya adalah Sayyiduna Ali. Sayyiduna Ali orang yang alim, paham tentang urusan agama. Dia orang yang syaja'ah, tanding perang lawan satu by one itu Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah menunjuk kening Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Disinilah pedang akan mengenamu, pas di tengah-tengah keningmu. Engkau tidak akan mati sebelum darah berlumuran banyak di janggutmu, baru kau akan mati. Maka Sayyiduna Ali lagi sholat subuh juga. Kemudian dia lagi sujud. Ada seorang hafiz Quran 30 juz. Bukan juz 30. Juz amma 30 juz Al-Quran. Abdurrahman ibnu Muljam, hafiz, hafal Quran. Pak Dudi hafal Quran. Itu kaum Khawarij yang menuduh Sayyiduna Ali kafir. Waktu dia bunuh dengan belatinya, membacakan ayat-ayat Quran. Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wahai Ali, hukum bukan punyamu, hukum punya Allah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya menghadap Allah dengan mencari ridho Allah. Akan lahirlah Abdurrahman ibnu Muljam. Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang sudah sah. Kalau bicara khilafah itu adalah Pancasila. Pancasila itu adalah khilafah. Maka sudah sah negara kita. Maka la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada pindah. Tidak ada berpindah meninggalkan Indonesia ke negara lain. Tidak ada, karena sudah ada pendudukan kota Mekah. Maka dari itu Sayyiduna Ali ditebas sampai berdarah. Sayyiduna Ali mengatakan, yang membunuh itu siapa? Abdurrahman ibnu Muljam. Semoga Allah mengampuni dosa dan salahnya. Begitu tegarnya Sayyiduna Ali. Jadi tanda-tanda itu semuanya ada pada semua manusia. Bahkan kematian pun ada kematian yang dicabut dengan kerasnya, seperti binatang, hewan, kambing atau onta yang dikeluti kulit-kulitnya.
lalu direbus di air yang sangat mendidih, itu lebih sakit daripada itu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang menjemput kematiannya, di situ ada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, di situ ada Fudail, di situ ada sahabat-sahabat Rasul. Lalu pada saat itu Fatimah Zahra menangis. Demam yang begitu tinggi, keringatnya segede-gede biji jagung, keluarnya keringat Rasulullah. Tiba-tiba ada yang uruk salam di pintu, manusia yang agung dan mulia. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Fatimah Zahra membuka pintunya. Dilihat ada laki-laki asing yang tampan, rupawan, begitu gantengnya, wanginya luar biasa. Siapa saudara? Aku mau bertemu ayahmu. Jika diizinkan, aku mau silaturahmi. Tolong jangan ganggu ayahku. Ayahku sedang sibuk dengan penyakit. Silakan engkau pergi, wahai orang asing. Lalu Rasulullah memanggil Fatimah ke sini. Siapa itu? Itu ayah orang asing. Berkali-kali aku bilang ayah sibuk dengan penyakitnya. Dialah malah menatap wajahku. Bagaimana perasaanmu wahai putriku tercinta ketika ditatap oleh laki-laki tampan itu? Bulu kuduku pada bangun dan merinding semuanya. Lalu Rasulullah mengatakan dialah hadimul ladzat. Dialah yang menghancurkan, membinasakan segala kelezatan dunia. Itulah Israil. Suruh dia masuk, barulah Israil masuk. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikassalam ya malakal maut. Apa tujuanmu datang ke sini wahai malaikat maut? Tujuanku dua. Satu, bersilaturahim. Bersyukur engkau sudah menerima aku bersilaturahim. Kedua, jika berkenan aku ingin menjemput rohmu. Pada saat itu Rasulullah mohon izin di mana Jibril ditaruh. Di mana Jibril, aku kangen dengan Jibril. Jibril ada di langit dunia. Jibril ada di langit dunia, sebentar lagi dia datang, tiba-tiba Jibril datang. Lalu Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya, jangan ada satupun, sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jangan ada satupun menanyakan sesuatu, sama dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Jibril supaya bagaimana nasib umatku di akhir zaman. Ya Rasulullah, sebelum umat lain masuk ke dalam surga, umatmu lah lebih dahulu. Gembirakah Rasulullah? Ya, senang. Begitu roh mau diizinkan dicabut, lalu Rasulullah merasakan Allahumma inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakitnya kematian ini. Lalu Jibril membuang mukanya. Rasulullah bertanya, jijikkah kau melihatku wahai Jibril? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tega melihat engkau direnggut nyawanya begitu sakitnya. Lalu Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Quddus, ya Salam. Ya Allah, janganlah kau timpakan sakaratul maut kepada umatku. Semua sakaratul umatku biar akulah yang menanggungnya, ya Allah. Jangan kau berikan kepada umatku, biar aku aja yang menanggungnya. Tolong ya Allah, tolong. Jangan umatku merasakan sakaratul maut. Dan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua umat Rasulullah sakaratnya sudah ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itulah Rasulullah berpesan supaya
jangan ada setelah wafatku, kuburkan aku di mana aku mati. Jadi di tempat tidur Rasulullah itu digali tanahnya. Karena waktu Rasulullah meninggal banyak yang berdebat. Ada yang harus dikuburkan di Palestina, ada yang harus kuburkan di Mekah, di Madinah, segala macam. Lalu Abu Bakar itu sahabat yang cekatan. Rasulullah pernah bersabda, tidak ada seorang nabi yang wafat kecuali dikuburkan di mana dia mati, di situ. Jadi di tempat tidurnya digali. Lalu pada saat itu juga Rasulullah pesan kepada Ali bin Abi Thalib, pada Fudail bin Abdullah, supaya tinggalkan aku sendiri, jenazahku jangan ada yang mengucapkan salam dan doa. Karena yang pertama kali mengucapkan salam doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua lalu Jibril dan para malaikat-malaikat. Setelah itu para nabi dan rasul. Barulah kalian boleh mensolatkanku. Dalam meninggalnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun seperti itu. Apa pelajaran yang kita ambil di situ? Zohirnya aku bersama kalian, batinku aku bersama makhluk-makhluk lain. Waalaikumsalam. Berkali-kali waalaikumsalam warahmatullahi. Nggak ada suara, nggak ada apa. Apa pesan? Jagalah adab kalian. Ingat, jagalah adab kalian. Jadi kalau manakib benar Abah Ano mengatakan saat manakib harus wukuf, diam, tidak ada aktivitas apapun. Karena yang hadir itu banyak para wali-wali Allah, para nabi itu hadir. Itulah yang dikatakan Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Semoga Allah menerima kembalinya aku dan kembalinya kamu. Semoga Allah mengampuni aku dan mengampuni kamu. Jagalah adab karena zohirnya aku bersama kalian, tapi batinku banyak. Legakan tempat ini. Ini maksudnya apa? Itu yang Abah bilang. Kalau lagi manakib harus wukuf, harus diam. Tidak ada aktivitas apapun. Tidak ada kutak-kutik handphone. Tidak ada segala macam. Mau siapapun, mau keluarga Abah, mau keluarga Abah sepuh, kalau salah tetap aja salah. Kita punya apa? Patokan. Patokan kita guru mursyid kita. Ini ajaran dari Abah Anom, zikir jahar, zikir khafi. Apa karena keluarga nggak perlu zikir jahar, zikir khafi? Apa karena dia GMPS menjaga orang jadi sholat, jadi zikirnya cukup 3 kali? Nggak ada, semuanya sama, ikhwan. Makanya kenapa ada sebutan Abah? Di dalam manqobah yang lain disebutkan apa? Jin ada gurunya, malaikat ada gurunya, manusia ada gurunya. Aku guru dari segalanya. Apa itu? Abah. Kata Abah itu guru. Bukan Abah dalam bahasa Sunda, bukan. Suatu hari putra Abah yang pertama, Haji Dudun almarhum, pernah saking orang hormatnya kepada Haji Dudun dipanggil Abah, Abah Dudun. Marah beliau, langsung marah. Jangan panggil aku Abah. Abah cuma satu yang ada di madrasah, lain tidak ada Abah. Jadi Abah itu guru dari segala. Maka ada kematian yang dicabut dengan kerasnya, wan nazi'ati gharqa, dicabut dengan kerasnya, walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydahum akhriju anfusakum al yauma adzabalhu. Surat Al-An'am. Kau lihat bagaimana orang yang zolim, komo kafir. Zolim itu orang Islam, tapi dia tidak mengamalkan Islam. Ingatlah ketika orang zolim dalam menghadapi sakaratul maut, malaikat menjulurkan tangan-tangan mereka sambil mengatakan, keluarlah wahai roh jiwa yang hina. Inilah azab yang keras buat kamu. Berbeda orang-orang yang dijemput. Kalau dijemput, yang wafatkannya pun, yang jemputnya pun Allah, bukan Israel, bukan Israel.
Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan, Pak Dudi. Nggak disebut mati, wafat. Wafat. Apa arti wafat? Wafat itu sempurnanya, perfectnya lahir batin yang sudah Allah berikan kepada hambanya. Itu yang disebut ya ayyatuhal nafsul mutmainnah. Perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu, ada 7 sifat punya Allah, dipinjamkan saja. Barang pinjaman pasti dikembalikan. 1, kudrah. Pak Dudi bisa mampu mengangkat senjata, mengangkat ini. Bukan, kudrah punya Allah, dipinjemin. Iradah, kemauan, pinjaman. Ilmu, tahu ini, tahu itu, pinjaman. Haya, hidup juga dipinjam. Sama Bapak Ibu bisa mendengar. Bukan karena masih muda. Bukan. Ada yang masih muda, belum tua. Budak. Budak, bolot, ada. Basor, melihat. Pinjaman dari Allah, dipinjam. Bukan karena Bapak muda bisa melihat, enggak. Ada yang nggak bisa melihat rambut. Kalam, pinter ngomong. Semuanya pinjaman Allah. Nanti menjelang sakaratul maut, 5 diambil, Pak Dudi. Yang namanya sakarat, Pak, itu roh diambilnya dari jemari-jemari kaki. Sebelum roh sampai di jemari kaki, itu ada namanya sebelum sakarat. Kalau udah sakarat nggak bisa. Ada namanya sebelum sakarat. Kalau sebelum sakarat itu biasanya banyak minta macem-macem. Beliin sop kambing dong. Beliin sop kaki kambing. Beliin pisang, beliin macam-macam deh. Kalau bisa yang di daerah Jakarta tuh enak juhinya, minta macam-macam. Itu belum sakarat, baru mau masuk sakarat. Makanya ada istilah ngebekasin, Pak. Suka ngebekasin, makannya dikit tuh. Nah, kalau sudah masuk ke kaki, itu langsung ke tenggorokan secepat kilat. Lain orang ngalamin nih di kitabnya, jangan bilang wah Ustaz Tora so tahu ngalamin, bukan ya. Nah udah sampai faida balagotil hukum antum hina idin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Disitulah letaknya sakaratul maut, dan disitulah terakhir, Bu, roh itu keluar dari ubun-ubun. Nanti pulang ngaca ya, buka tuh kerudung, tarik itu rambut, tarik dari atas, pasti mata ibu begini. Itu roh keluar seperti itu, keras. Makanya suatu hari Rasulullah tidur di pangkuan Aisyah, Bu. Tidur di pangkuan Aisyah. Aisyah iseng, Pak Dudi, rambutnya dihitung. 1, 2, 3, jumlah ubannya sudah 19. Meneteslah air mata Aisyah radhiyallahu sampai Rasulullah terbangun dari tidurnya. Wahai istriku, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Tanda kematian padamu sudah dekat. Ubanmu sudah berjumlah 19, berarti kematianmu sudah dekat. Lalu Rasulullah bertanya, wahai istriku, kamu tahu apa yang lebih sakit dari sakarat? Sakarat itu udah paling sakit. Ada yang lebih sakit dari sakaratul maut? Tidak tahu ya Rasulullah. Dengarkan istriku, yang lebih sakit dari sakarat, setelah kematian, bekas-bekas sakitnya sakarat masih menempel di jasadnya. Perlakukanlah dengan lembut saat kau mandikan. Jangan air terlalu panas, jangan air terlalu dingin, jangan disiram seperti dia masih merasakan
sakitnya jasad, bekas sakaratul itu lebih sakit daripada sakaratul maut. Maka dari itu lembutlah memandikannya, mengkafannya dengan lembut, membawanya dengan lembut, dipayungkan karena dia merasakan kepanasannya. Dan roh itu masih ada saat itu. Kalau sudah dimasukkan ke alam kubur, baru Allah mengembalikan rohnya berada di antara kain kafan dan jasadnya untuk menjawab soal kubur. Pada saat itulah fungsi daripada guru mursyid menjemput murid-muridnya yang istiqomah kepadanya. Dijemput oleh Abah itu. Dijaga oleh Abah kalau kita menjaga Abah. Dipelihara kita oleh Abah. Ikutilah orang yang tidak meminta balasan apa. Ittabi'u man la yas'alkum ajra wa hum muhtadun. Abah nggak minta apa-apa, kita yang banyak minta ke Abah. Abah nggak minta apa-apa, kita yang banyak minta ke Abah. Karena pada saat itu Pak Dudi, yang namanya ilmu syariat udah nggak berlaku. Boleh orang yang sedang sakarat, Ustadz Lukman, Ustadz Sahrul, bacain surat Yasin. Silakan bacain surat Yasin. Bacain surat Yasin. Nggak boleh ditinggalkan syariat. Yang lainnya Ustadz Ajis bisikin di kupingnya la ilaha illallah. Bukan nalkin dia, itu syariat. Tapi ada tapinya Pak Dudi. Tidak dijamin orang itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, doa yang sering kita baca Pak Dudi, ya Allah janganlah kau palingkan hati kami pada kesesatan. Saat apa? Saat sakarat. Saat sakarat itu akan datang Pak. Iblis dengan bala tentaranya itu terakhir tugas dia itu. Iblis akan menyamar orang-orang yang dicintainya. Iblis akan menyamar bapak kandungnya. Hei anakku, aku bapak kandungmu. Susah payah aku cari duit buat kamu, sekolahkan kamu. Kadang-kadang aku nggak makan demi kamu, nak. Bapak sekarang sudah jadi Yahudi. Ikut aku nak, ikut aku nak. Selamat, Abah di situ yang jawab. Selamat itu datang lagi ibu palsunya, ibu yang sudah mengandung 9 bulan, lalu melahirkan dengan susah payah, menyusui. Ibu sekarang sudah jadi Nasrani. Ikut aku. Itu yang dimaksud Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Maka terakhir ruh itu keluar, ruh itu ada stempel Pak Dudi. Alhamdulillah. Stempelnya itu nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut Ustadz Ajis, saya yang lainnya ada di nomor 10.3.333 paling buncit, nggak apa-apa, kebawa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu roh itu ada stempelnya Bang Saad. Apa stempelnya? Nyambung ke Rasul. Israel ini hebat bener, ini roh bisa nyambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nyambungkan ini? Tergambarlah Syekh Mursyid Kamil Mukamil Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifi. Sahibul Wafa ini muridmu bukan? Dulu, sekarang udah pindah ke tetangga sebelah. Jadi Abah tidak bertanggung jawab. Udah pindah, dibawa, gurem, kesasar, jadi didemit gentayangan. Nah, kalau kita mengamankan, melestarikan bibit tauhid tadi. Nah, yang pertama dan utama, jangan maksakan anak keluarga untuk ngamalin. Kalau udah badrut tauhid ditanamkan, udah alhamdulillah.
Ngamalinnya nanti aja, biarin. Yang penting udah tertanam. Bibit tauhid itu udah tertanam. Itu nomor 1 dulu, badrut tauhid. Tahu badrut, bibit, benih tauhid, bukan ilmu tauhid. Udah amal. Untuk ngamalkan, biarin. Nanti aja, nanti lama-lama juga dia ngamalin. Beda sama kelas kiai, kelas ustadz tenar, sudah ditalkin tapi bukan pengamal. Yang ditalkin kan ada talkin politik, ada kan? Ada talkin ketenaran, ya kan? Beda, kalau udah ditalkin, kalau bukan pengamal, maka dia akan salah dalam memberikan tausiah model apapun. Kenapa? Karena dia bukan pengamal. Mudah-mudahan Abah mengaku kita sebagai muridnya nanti kembali kepada Allah. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.